Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas SI 4105. Kali ini kami akan menjelaskan terkait tugas besar yang telah kami lakukan di mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan secara singkat mungkin ya. Kami ada 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Lala Arif, terus juga ada Faiz, ada Baim, dan ada Dava. Nah, selanjutnya singkat aja kita mungkin yang pertama akan menjelaskan tentang sumber data yang akan dijelaskan oleh Dava. Untuk Dava dipersilahkan. Oke, terima kasih sudah lelah. Saya di sini akan menjelaskan dari sumber data. Jadi dataset yang digunakan oleh kelompok kami ini adalah data penjualan dari salah satu supermarket terbesar di Myanmar dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, secara spesifik data ini itu dikumpulkan dari 3 cabang utama supermarket, yang berada di kota Yangon, Mandalay, dan Nay Yitau. Nah, pada dataset ini itu terdapat setidaknya 17 kolom yang merupakan entitas penting pada laporan penjualan supermarket tersebut. Nah, adapun 17 kolom tersebut itu adalah yang pertama ada invoice ID, lalu ada branch, lalu ada city, terus ada customer, vendor, product line, unit price, quantity, tax sebesar 5%, total, date, time, payment, COGS, gross margin, gross income, dan rating. Oke, itu untuk dari sumber datanya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Is. Ya, selanjutnya ada desain star schema. Desain star schema ini ada satu tabel utama yaitu file sales yang mempunyai branch di dim payment yang berisi payment ID dan payment type, dim product yang ada product ID dan product line dan unit price. Lalu ada dim branch yang berisikan branch ID, branch dan city. Lalu dim customer yang berisikan customer ID, type dan gender. Di file sales sendiri itu berisi invoice ID, customer ID, product ID, branch ID, payment ID, quantity, total, dan rating. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak In. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim. Saya jelaskan tentang dashboard. Ya, yang pertama ada jumlah transaksi yang berjumlah 1000, lalu ada rating yang sebesar 69,73% dan ada jumlah salesnya yaitu $322, dan ada customer tipenya, ada yang member, ada yang normal ataupun biasanya non member. Nah, ini adalah lanjutnya ada grafik total penjualannya. Ya, kita lihat ada dari bulan Januari tanggal 1 sampai bulan Maret. Ini adalah titik-titik penjualannya. Yang terbesar ada di kota Yangon. Terus ini ada penjualan berdasarkan produk tipe. Yang paling banyak yaitu untuk food and beverage, totalnya $56, 70 dan 17% dari penjualan. Selanjutnya ada berdasarkan dari payment, ada cash, e-wallet, dan credit card. Yang paling besar yaitu menggunakan cash. Dan juga berdasarkan gender, ada female dan male. Ya, mungkin itu saja penjelasan buat. Oke, selanjutnya setelah tadi sudah dijelaskan ya terkait star schema. Oh ya, sorry, dari datanya apa, terus star schema, dan yang tadi barusan adalah dashboard. Selanjutnya adalah data mining. Nah, di sini kami menggunakan data mining khususnya di bagian klasifikasi menggunakan naive Bayes. Jadi pada klasifikasi kali ini kami itu mengelompokkan data-data tadi per transaksinya, apakah transaksi itu tergolong transaksi yang good untuk perusahaannya ataupun yang not good.
Nah, untuk desainnya sendiri bisa dilihat bahwa di sini kita punya dua data, ada data training dan ada data testingnya. Selanjutnya mungkin kita lihat dulu ke bagian data training di atas. Data training ini langsung kita gunakan metode naive Bayes, yang dimana nanti akan kita masukkan ke apply model. Nah, di bawahnya juga untuk menguji dari metode naive Bayes di atas dengan hasilnya tadi ada modelnya, kita menggunakan data testing. Oh ya, sebelumnya saya mau memberikan uh, sedikit tentang isinya kira-kira seperti apa antara data testing dan data training. Nah, di sini uh, kita bisa lihat bahwa untuk data testing, jumlah recordnya itu ada 5. Di sini kita ambil 5 untuk memudahkan juga, nggak usah banyak-banyak ketika kita akan menguji coba metodenya. Namun untuk data trainingnya sendiri kita mengambil ada beberapa dengan total 30 data untuk dijadikan data training seperti itu. Kita balik lagi ke desainnya. Nah, untuk desain sendiri tadi setelah masuk ke apply model, kita lanjut akan masuk ke performance-nya. Adapun tujuan performance ini sendiri adalah untuk nanti mengukur apakah akurasinya berapa, terus juga nilai-nilai error dan sebagainya berapa, sehingga kita bisa menentukan metode naive Bayes dalam menentukan metode klasifikasi pada dataset ini seperti apa kesanggupannya. Nah, ketika kita jalankan desain ini, maka hasilnya adalah seperti berikut. Bisa kita langsung lihat performance-nya. Jadi, di sini ada tulisan yang menunjukkan bahwa akurasinya adalah 100%. Jadi bahwa ketika kita menggunakan metode naive Bayes ini dalam klasifikasi untuk menentukan apakah transaksi tadi good atau not good untuk perusahaan, di sini didapatkan akurasi 100%, yang dimana ini menunjukkan bahwa sangat bagus untuk kita menuju menggunakannya dalam klasifikasi selanjutnya, sehingga kita tidak takut adanya nanti keraguan mungkin terkait apakah akurasinya jelek dan sebagainya, atau misalkan hasilnya nanti benar atau enggak, karena di sini akurasinya 100% sehingga bisa dipercaya dengan sangat baik. Jadi untuk data miningnya seperti itu, dan semuanya tadi telah kita jelaskan juga mulai dari awal. Saya ulangin lagi, ada ada datasetnya apa, ada star schema, terus ada dashboard, dan terakhir adalah data mining. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.